tahu aku. Saha? Tak dulu. Oh, Rambat Lancah. Bukan. Saha? Aku adalah Spiderman. Woi, berarti panggilannya saha? Sepi order game main. Hayang apal, saha di dia? Nggak mau tahu. Didinya saha? Superman. Dina Sunda disebut Superman. Superman, S. Kamu mau apa kemari? Hah? Aku. Ini bisa dibuka dulu nggak? Buka hal itu bisa ngap mah kamu Namanya. Sih kayak darah masalah. Tolong dong. Tolong dulu. Data esletingan ima. Wah. Weh. Kabuka, weh. Hah. Neangan pusaka. Apa itu pusaka? Tahu. Anu aya di daerah ieu. Geus bakal kape milikku Suparman. Aku dapat informasi kalau di sini tanah Pasundan ada tempe mendoan. Lain tempe mendoan. Kujang. Itu dia kujang maksudnya. Nya, eta teh kudu kapi milik ku keluarga Suparman. Tidak ada. Dalam istilahnya itu hanya Spiderman yang harus menguasai kujang. Spiderman mah geus dicoret tina kakak jeung adik. Kenapa kamu tahu? Up. Kita nanaon mah. Ayo berartinya geus selingkuh. Amang banyak geus kolot menit teh isin-isin tinggal era ku dulur coklat. Make jeung kudu era. Yuh, meni bubudakeun ya, meni malu lihatnya juga. Oh. Nan, ini mamang kita kababayan. Yuk, ayo oge, yuk cicing lah. Ayo oge kami. Popoean keur pino. Jadi ieu diseuseul teh di luhur bari dipoe ieu teh. Amang cicing ini lagi marah. Nah dulu, aku tahu. Kamu pakai pomade siapa itu? Apa? Pakai pomade siapa? Dulu Ramang. Pomade punya aku itu. Iya. Iya tah. Nah, si Amang mah pakai minyak kelapa. Halo, ulang kali aku ka dia. Yeuh, Amang, tong ciga bubudakeun isin ku dulur coklat. Sandiwara-sandiwaraan. Lah ieu tahan terus-terusan kieu. Woi, berhenti, properti. Atas. Ya panuju ngobrol. Terus tadi kenyan-kenyan. Yuk. Ayo jadi seserian. Yuk, Bang Poho kana waktu. Ieu teh dinten naon coba. Jumat. Jumaah. Jam sabaraha? 8 malam. Jam 8 wengi waktosna naon? Pojok NJP Mubarak. Tah geningan apa tuh tinggal di dulur coklat di kota Bandung atas ngantosan. Oh, berarti ayeuna tugas Amang nyusulan babaturan Amang. karena kita mau ngaguar kujang pas Ya. ada. Berarti kudu anu leuwih pas saha nu bakal ngaguarna. Iya, ada nanti. Aya. Ya, eta teh tugas Amang, Oke. jeung tugas Alo, jeung tugas Sarerea. Geus. Udah. Amang, atau satu eci balik ka dieu langsung Amang naon ayeuna mah? Ieu. Udah, kalau gitu kita sebentar lagi kita mau ke alun-alun Bandung. Pakai kostum buat tambahan Yang dong. di Paroto teh heuh katanya. Mandi heuh. Berarti Cece siap-siap ke gazebo. Ini pajurawet ieu. Keun nyus eta Ini keun nyus. episode paling ripuh. Ya Ini udah Pak Yoga Amang. gimana Pak Yoga? Oh, itu Amang era pisan. Udah Cece ke gazebo, Ke gazebo, siap-siap. ya. Mamang juga nanti Siap siap-siap mau nyusulan. dijemput. Nyusulan pokoknya mah narasumber anu paling pas ke episode ieu. Wah, aya Kade pokoknya. mah. kostum dibuka. Nya, Tong atuh daerah sok mah nya isin karana. Amang nyusulan kikieuan. Udah, alo siap-siap lu nya. Ya, ece siap-siap lah. Mang, Nyang, kenapa ya kalau musisi sindiran dia selalu keluar? teu apa? Karena lamun kalebet maka keluar deui. Udah si sindiran dulu aja. Aduh, tenang. Ayeuna Amang pasti apal urang ngadua. Bukan namanya pada wargi sadana dulur coklat Amang deui sindiran deui. Salila milu kadinya Enya. teangan redak padati. Enya. Salila hirup di dunia teangan ilmu pangarti. Neng, maafin, baru kesini lagi. Ari ayi teh kumaha kalah ngegoda si Eneng. Ini ngajak Ece ke warung sini teh mau ngasih tahu kopi apa buat disuguhin ke dulur coklat nanti tamu kita. Ini kopi favorit kita semua. Wow, Ada Cafino. Yeay, Kopi cobi-cobi. latte three-in-one pertama di Indonesia yang kopinya asli, susunya asli. Variana aya naon wae? Nih, yang paling ujung ya, dari yang bungkusnya coklat. Itu namanya Cafino
kopi latte klasik. Oke. Yang hijau itu kopi latte Coco Hazelnut. Iya. Yang merah itu kopi latte mocha. Dan ada varian yang terbaru, Mana? Cafino Bold, kopi latte premium. Ini export quality, strong coffee, less sweet. Wah, asik serasa di kafe-kafe. Iya dong. Terus gimana? Yang buat Ece nih cocoknya mana nih baldur coklat? Pokoknya kita beli aja semua. Oke. Kalau yang ini nih. Nah, untuk dulur coklat sekaligus ada informasi tambahan. Jadi, temukan bungkus yang bertanda khusus karena ada program tukar bungkus dengan uang. Program ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya, buka aja website cavino.id. Dan bisa juga di follow Instagramnya @cavino.id. Cavino, be authentic. Lady Gaga kesasar. Artina. Hei Nayaga, apa kabar? Wah, seragam lagi nih. Pangsi NJP. Halo juga pakai nih, Pangsi NJP. Kenapa? Ini? Cik sabatang. Kerap beli jarang. Hehehe, ada yang kesindir. Nih, halo udah nggak sabar. Soalnya mau pegang, mau lihat langsung Kujang. Terus yang datang ke sini ada Kang Budi lagi. Mantul kan, mantul. Pasti, makanya sekarang Alo deg-degan, lagi kayak falling in love. Sampurasun alo. Rampes. Pangeran. Iya tas aya Kang Budi. Iya. Sampurasun. Rampes, Kang Budi. Apa kabar Kang Budi? Insya Allah. Wah, Kang Budi mas. Barokah. Baik. Kok bisa? Halo, apa ieu daun di bawah? Apa tuh? Aduh, halo. Ieu teh jelaskeun. naon ting? Ieu teh kalaresan amang teh tos ngiring ti Kang Budi. Tos di mana tadi teh Kang Bud? Pan bieu ngumah pusaka Tah. suroan suro. Tah ieu pusaka teh. Pusaka Kujang maksudnya. Tadinya Alo mau bilang kita kan mau bar itu Kujang. Waduh. Alo udah nggak sabar boleh nih di gua Kang Budi. Ayo orang bari ngopi we. Iya. Orang cari keula atuh. Oke. Ayo Kang Budi. Enggak, cari Kang Budi. Duh. Bukan kaleng-kaleng. Duh. Iya dong. Ya di dia teh sabeas Kang Bud. Teu sawios. Aduh. Ulah ngidul. Ya ngaler. Mak, di buta warna tak pal kidul. Tah itu. Bukan buta warna, buta arah. Nggak tahu itu. Tah gitu alo. Kumaha aya naon ieu teh? Ini Alo penasaran Kang Bud. Sampai usia sekarang tuh Alo tuh sebenarnya belum megang Kujang, terus belum lihat Kujang langsung, cuma lihat di gambar aja Kang Budi. Anu jadi non teh ham nah bener ieu teh milenial teh nah bener non teh resep kana Sunda nah ieu teh resep kana tradisi. Nah eta sabenerna Kan Alo kan pertanyaan lagi teh. belajar atuh Mang. Tapi belajar ge aya waktuna kemudian kudu tuntas. Ya ini sekarang sama Kang Budi mau ngebar Pas pisan aya Kang Budi. Kang Bud, Ya. kaleresan kan dina guaran ayeuna perkawis Kujang. Kujang Pasunan tah meureun Alo teh hayang jonghok, lamun jonghok teh mah jeung Kujang. Nu kumaha Kujang teh terus pokona mah asal usul sejarah nu karadituna mah tingawitan Kujang teh meureunan Alo teh hoyong apal mata Kang Budi diulem ka dieu. Hayang apal. Mohon. Ngapalkeun. Tah, ngapalkeun. Ya ngapal mah. Kayak ngapalkeun kumaha maksudna? Ngapalkeun Kujang. Tuh, ngapalkeun Kujang. Maksudnya apa tuh ya?
Alo tuh pengen menyerap ilmunya dari Kang Budi tentang kujang. Can wayahna. Tuh, apal can wayahna teh? Can waktu. Oh. Tapi perlu diinformasikan. Tah eta. Karena banyak persepsi orang awam lahnya yang menganggap itu kan ada dekatnya dengan hal-hal yang gitulah gitunya. Jadi memang perlu dijelaskan secara logis, secara akademis mungkin gitu. Nah, kalau ini Kang Bud yang pertama biasa kan katanya leluhur kita tuh selalu ada sindir sampir silip siloka sandi sinosa spita sunyata. Bahkan Alo tuh pengen tahu kalau secara etimologi kujang tuh apa sih artinya atau bahasa apa dari mana itu? Ya. Ari kujang teh kan kebanyakan kita membaca di dalam semua literatur lah. Itu semuanya silip. Aya nu nyarios kujang teh kukuh kana jangjang. Kana naon? Kana janji. Aya nu nyebat oge di beberapa peneliti ya kujang itu berasal dari kudi hiang atau kudia hiang atau ku ujang dan lain-lain. Tapi itu kan silib siloka tadi tanya lamun dina metodologi Sunda. Tapi pada saat kujang ini kita kita analisa dari sastra jendra tadi asal kata atau suku kata dina sastra jendra itu asal katanya itu dari ka, wa, ja, nga. Yang maknanya sebetulnya kujang itu adalah hasil daya cipta manusia untuk mempresentasikan anjeuna atau semesta. Gitu ya. Ini mah hanya cuman bentuknya saja, tapi kan nilai-nilainya ada di dalam pemaparan isi semesta tadi dalam bentuk kujang gitu nya. Numawi ari bentuk nama tiasa lain-lain. Seperti halnya kujang teh jiga kieu bentuknya. Misalnya tiba-tiba katanya lamun di kanekes di ditu erek ngabuk-bak leuweung mau membuka lahan baru diawali ku kujang. Eta pohon sagede kieu erek dikadek ku kujang sagede kieu mungkin atau tidak. Ternyata di situ cuman seremoni hungkul. Salajeng nama ku bedog gue gitu. Nah, kan artinya ada sebuah perilaku terhadap si kujang tadi dalam bentuk seperti apa? Pas ditinggali nah jiga aritnya. Jadi bukan bentuknya seperti itu, bukan kata maknanya apa, tapi sebuah hasil daya cipta manusia yang merepresentasikan mengenai semesta. Dan segala kehidupan kan dimimitian nama kan ku anjeuna. Atau dalam hal ini tiasa nyambung dina silibna tadi ku ujang teh atau ku dia hiang atau kudi hiang banyaklah para peneliti ya. Tapi masih ada di tatanan penyimbolan tadi atau sindir sampir silib siloka tadi. Gitu. Jadi inti nama iman daya cipta manusianya untuk merepresentasikan untuk menggambarkan semesta. Ya sebetulnya mah itu nilainya. Kalau dari kata tadinya itu. Terus itu di Batur aya tanu namina kujang. Di Batur tadi mana? Ya maksudnya di luar urang di luar Sunda we gitu. Bagi kan aya kecap kujang Pasundan cenah tapi kujang Sunda cenah. Nah, pada saat ayeuna persepsi berpikir kita bahwa Sunda itu kembali kepada sebut we tadinya aya nu disebut Sundalen atau Sunda besar Sunda kecil atau peta geografinya atau geologinya itu kan Sunda teh ageng atau Pak Sundaan di mana tempat Sunda itu berada, ajaran Sunda itu berada, berarti luas atuh. Bukan di Jawa Barat hungkul. Jadi tidak aneh kalau tiba-tiba menemukan kujang ini aya nama aya di negara Brunei, aya di Malaysia aya teu, aya cenah kapendak, aya di Thailand aja. Daya mau wilayahnya kan wilayah budaya. Sekarang kan dipisah jadi negara-negara. Jadi kalau sudut pandang kita tadi selain di Sunda, kela Sunda teh di mana? Gitu kan pertanyaannya kembali lagi. Pada saat pemaparan kita Sunda besar ya pasti aya di luarin eta. Tapi yang tidak menggunakan ajaran simbol-simbol Sundanya moal aya. Dan ini hanya dipakainya oleh simbol ajaran Sunda tadi. Cuman yang jadi masalah sakumaha sih teritorialna Sunda? Ya kita lihatnya peta geologi aja. Peta geografi dulu, jangan Sunda cek urang ayeuna. Jawa Barat ya itu mah pemisahan provinsi yang baru itu terlalu kan dikerdilkan. Ya jadi kecil gitu kan. Jadi pertanyaannya ada tidak? Ya banyak. Kalau pemahaman Sundanya itu ada Jawa Barat, ada nggak di Jawa Timur, Jawa Tengah? Aya. Jadi museum kujang menurut saya ya, pengalaman saya mencari atau melihat data-data kujang yang lengkap itu ada yang namanya Museum Radia Pusaka itu di Solo malah. Loh, kok di Solo? Eta mataknya pemahaman Sundanya seperti apa? Kalau kita masih memahami bahwa Sunda itu Jawa Barat atau moal kapenak-penak jadi leutik deui we cek urangna.
Kita yang mengkerdilkan sebetulnya kan. Tapi sekedap upami di Solo misalkan hartosna sami eta hartos tadi nu kekecapan eta gitu. Artinya ada sebuah budaya atau nilai-nilai leluhur ada kesamaannya. Cuman sekarang jadi dipisahkan. Eta mah teritorialnya Jawa Tengah. Itu mah Jawa Timur kan. Eta mah pemisahan itu baru. Dulu mah peta budayanya nggak begitu kan. Sehingga jangan aneh kalau tiba-tiba menak Kujang aya di Kalimantan atau di manapun lah ya. Ada nggak? Ya aya gitu. Cuman tidak menjadi ikon mungkin saat itu ya. Ari ayeuna mah kan diikonkan. Gitu. Iya, yang kalau tahu kan sekarang bahkan digunakan untuk simbol beberapa organisasi, kelompok, bahkan pemerintah daerah kita, Pemprov juga Jawa Barat kan itu pakainya kujang. Ada, pupuk juga ada. Pupuk kujang. Iya benar. Iya, upami tiasa ditangtoskeun teh nu ngawitana iraha-irahana eta numutkeun Kang Udi. Gini, bukan menurut saya, tapi menurut peneliti tentunya metalurginya. Semenjak kapan sih sebetulnya kalau dari naskah memang mencuatnya kujang dina wawacan dina seseratan lah kayaknya. Itu memang ada abad 12-annya, abad 13. Jadi tahun 1200-an rame tah. Berarti kalau sistem pola ketatanegaraan lama mungkin zamannya Pajajarannya. Tapi sebelumnya ada nggak? Ya ada, tapi disebutnya kudi, gitunya. Namin ate. Belum penamaannya kujang menjadi mencuat gitu. Kalau dulu mah mungkin kujangnya biasa tapi tidak menjadi sebuah ikon. Seperti halnya kita mendengar cabe biasa cabe. Tapi ayeuna mah jadi ikon, cabe-cabean. Jadi ya kan jadi dulu mah biasa kita menyebut cabe teh biasanya. Ayeuna mah nah jadi dimonumentalkan kan oleh sekelompok lah mungkin dengan makna yang berbeda. Ngerti itu maksudnya. Jadi sebelumnya juga ada pasti ya, hanya mencuatnya atau dimonumentalkan sebagai simbol kedaulatan sebuah negara ya zamannya Pajajaran gitu. Aya dina naskah, tersirat dan tersurat di kebetulan kan tadi teh bari ngumbah pusaka teh ngajar. Wah, ngawangkong iya tadi teh makanya saya bawa catatan gini bisi salah kan hari urusan ketahunan mah ya gitu. Kang, kalau yang bikin kujang tuh disebutnya apa sih panggilannya? Hari nuk itu makan di urang teh pande tetap disebutnya nya nu urusan aja yang besi. Ya di dalam bahasa silip misalnya ada sebuah wilayah tukang penghasil di daerah wilayah itu menghasilkan mineral-mineral yang bisa dipakai untuk perhiasan. Misalnya gelang, anting yang jabana atau jewelry. Maka daerahnya nanti disebut pande gelang. Tah eta teh pande teh nu nyieun eta teh tukangna. Pandeglang. Ya salah satu wilayah inilah ya Kandang Wesi. Kandang Wesi itu sebuah wilayah yang menghasilkan mineral tinggi gitunya di Garut aya di mana aya lah. Tapi orangnya disebut Pande. Tapi kalau tempatnya sok disebutna Gosali urang mah. Iya produksina tulahnya zaman enak. Iya urang ka Gosali yuk tah maksudna ka pabrik tempat ngadamelan pusaka eta. Berarti upami bahanna tina tadi sebutna tina besi urang. Tos kapalih dieu meureunnan. Nah, justru itu pemahaman orang kan mengenai besi itu seolah-olah ini teknologi barat gitu ya. Padahal adanya besi-besian atau mineral itu kan kudu aya heula gunung berapi. Sementara geologi menyatakan 70% gunung berapi ada di kita. Ieu temanya ti heula batur nu nyieun bebesian, bahan besina kita bogaeun. Mungkin di kita bahkan lebih banyak. Yang jadi masalah ini kan bukan jenis besi Fe saja, jenis besi baja lah gitunya. Banyak sekali mineral-mineral yang nantinya dijadikan satu di dalam kujang tersebut terdiri dari 4 material misalnya ya anu hiji mah meteorit, anu hiji kalamisani, anu hiji besi bajanya apapun nanti ditempel sehingga ngagurat geuning disebutna pamor eta teh kan gitu. Nah itu artinya bukan dari satu jenis bahan mineral gitu. Eta bedana ari batur mah plat digambar we peso digunting lah jadi peso gitu kan. Kalau di kita kan tidak. Jenis batuan ini, mineral ini ditempa disebutnya ditakolan kan, dipanaskan kayak dilipat deui, ditanggel deui. Mata tidak aneh kalau buat sebuah kujang tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ya karena lama proses pembuatannya. Ditempa. Iya, ditempa. Gitu. Forging. Ya. Berarti ente nutup kemungkinannya bentuknya robih atau bentuknya benten gitu ya. Secara bentuk memang saya belum pernah melihat kujang nu persis pisan plek gitunya. Sok sanaos sok disebat kujang papasangan jadinya.
dihijikeun ge tetap ada beda. Artinya ini kan bisa mengidentifikasi dari setiap orang pasti beda bentuk. Walaupun disebut we misalnya jenisnya kujang ciung, nu mamang kujang ciung, iya kujang ciung, tapi dikieukeun pasti tetap beda. Boh dina congona di ujungnya atau di beteungna atau dimanapun pasti beda itu. Belum pernah saya dapat yang sama bisa. Karena bukan pabrikan kan. Sanes tiap borongannya pesanan itu. Mang, pasti bentar. beda. Ini masa Kang Budi datang diajak ngobrol terus? Ya. Terus Suguhan dong. Suguhan atuh. bagian alo atuh. Mun aya tamu kudu Tah disuguhan. eta. Kemarin Alo dijebak, masa pas bilang susuguh dia mah ketawa. Ini ada tamu, susuguh dulu. Suguh. Ketawain. Ntar, Neng Imas. Neng Imas. Sweet cuil. Aduh. Naon alo eta? Ini dong yang spesial. Kang Budi sering kesini, kita kasih yang spesial. Cafino. Aduh. Kopi latte 3-in-1 pertama di Indonesia. Yang kopinya asli, susunya asli. Aduh. Punten. Waduh. Latte klasik. Susu. Aduh, alhamdulillah. Susunya asli nih. Asli. Atuh aslinya. Ngamlentrang. Ini buat Mamang. Iya, nuhun alo nuhun. Ada ini enggak? Ada cemilannya. Lalawuh. Lalawuhan. Mana? Tenang, tenang. Ada. Kita nikmati dulu. Diregon. Kalau kata Cemira, diregon. Disuruput. Kapino dulu ah, Kapino lah. Waduh, naon deui alo? Ini andalan dong. Buat Walah, cemil. woi. 5 days croissant. Ini ada 3 rasa. Yang pertama ini creamy peanut butter. Nih, yang orange. Terus? Yang merahnya 5 days croissant creamy chocolate. Aduh. Terus jadi? Ini yang ungunya 5 days croissant sweet mixed berries. Bahasa Inggris terus. Cocok buat cemilan, malam juga boleh. Neng Oke. Mas, ini Kang Budi. Iya. Aduh. Neng Imas. Kamu nih, kunaon? Dari lembur Mas Sulastri bisa urana. Petangi ya teh. Iya teh. Nuhun. Sulastri gini kan asli nama. Aduh, udah kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya. Lama-lama jadi. Nuhun ah Neng Sulas. Ya. Ah eta. Mangga kamu deh, kamu deh. Atos cekap. Naon dia alo? Penasaran dong, kujang tuh ada berapa jenis, Kang? Ari ngobrol ke jenis semuanya jenis nate suur varian Varian. bentuk mungkin ya tak iya aya sababaraha Tah, kebetulan halo. baru dicuci karek Halo. di karek Kudu rumah apa ya teh alo tah. Sampai aya Urang geter sababaraha amang ge tah. tak biasa Berat, nama Pak. urang teh sok karena kita di daerah Jawa Barat kebetulan ya kita suka melihat ieu anu biasa ku urang disebatna kujang ciung. Kujang ciung. Iya, kita kebanyakan di Jawa Barat sering melihat apa simbol atau logo-logo seperti ini. Memang Iya, kebanyakan kita menemukan kujang ciung ini di wilayah Jawa Barat. Memang kebanyakan ya. Iya aya kujang ciung di sebatna. Iya aya oge mananya. Iya kujang jago iya teh. Tuh. Tapi ini juga sebuah analisa dari para akademisi mungkin ya karena meureun siga jago dengan lubang satu, siga jago teh siga hayam jago meureunnya. Jawernya. Ya, lebih ke situ. Lalu aya nu disebat kujang daun. Ieu gitunya, ada lubangnya di bawah. Sama semuanya juga ada naon disebatna pamor tadinya karena hasil tempaan. Aya nu disebat kujang bango, ieu tah lempeng gitu ya, dia lebih lurus. Gitu kan ya dari bentuk. Nah, makanya tadi pertanyaannya aya sabaraha bentuk atau variannya ya banyak. Iya kujang soang disebatna. Dan yang bentuk seperti ini juga banyak. Soang kalebetna teh. Saor para peneliti aya nu disebat kujang geni. Kieu ada lubangnya tetap. Ini zaman dulu kita sering suka lihat ada beberapa pesantren ya kalau Jumatan tuh sok nyepeng tombak cenah gitu. Nah, itu bukan tombak sebetulnya kujang geni dulunya. Nah, sok digitukeun. Karena ini sudah tidak ada perupaan seperti halnya burung. Lamun tadi kan siga manuk gitu nya. Ya. Ieu tos teu aya rupa manuk, tapi ieu teh
saur eta shin ya teh lebih kepada simbol shin tadi Numawi tadi kenapa contohnya tadi saya di budaya Islam misalnya ya gitu. Suka memakai itu atau ada kujang naga misalnya. Iya itu mah langkung kieu nya. Wah, baru Nggak melihat lagi nih bentuknya. Mohon bentan deui aya jaladrana dan kujang naga juga kalau ada beberapa biji misalnya 10 biji tetap we benten. Beda-beda bentuknya dari kujang naga 1, 2, 3, 4 tergantung yang memilikinya. Aya keneh ieu. Oh aya. Anu ieu naon? Oh iya kujang badak. Tah. Benten. Iya tapi tetap kita bisa melihat apa figur-figur pamornya ya. Iya. Dan masih banyak lagi varian lain. Kalau kita ngobrol tadi dari ada berapa jenis bentuk gitu ya. Iya. Banyak sekali. Jadi Itu apa itu satu lagi? Kalau ngobrol bentuk, Tuh Kang Budi itu satu lagi. tah. Eta mah duka, eta mah kacanak. Eta mah maneh meureun. Mana ningali? Ya, ngan potong kamari teh murah. Oh, atuh ieu mah tusuk gigi. Nah, seperti saya sebut tadi, sebelum zamannya kujang, ada yang disebut kudi. Iya, disebut kudi kudi. Mohon bentuknya masih kieu, figuratifnya ini kudi jaran disebutnya atau kudi bikang lah ya. Kudi jiga kuda gitu painten. Lajeng kalau iya kebenaran we tadi teh kita baru nyuci ya. Tuh, nya lo. Wah, Iya ge masih saminya kudi beda bentuk aja, teu aya beuteungan. Jadi ieu kudi lanang cenah. Jadi seueur pisan lah kalau ngobrol varian tadi. Tapi kan juga berbeda-beda fungsi. Misalnya aya tiba-tiba siga kieu ieu disebut kujang buta. Kujang buta. Kujang buta teh hartosna teu aya liangan. Gitu ya, kalau di dalam sebuah ajaran tuh kan ada liang kahiji ngaherang lumanggang ngumulung ngumeter usik ngarupa 7 kolot gitu nya. Ya. 8 ngora deui tah 8 itu simbolnya tuh 0. Balik lagi atau ieu teh nu liang 8. Liang 8 teh berarti tidak ada lubangnya. Gitu. Kayak tadi ya ada lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4 gitu ya. Tapi kalau lubang 8 teu aya liangan. Gitu. Kang Bud, ini Mas sambil ngobrol lagi. Nggak apa-apa sambil terus we. Sok. Nah, ngobrol. Kan yang Alot tahu, Kang Bud. Ya. Waktu sekolah suka Mohon. ada pertanyaan sejarah. Tah. Sebutkan alat atau senjata dari Jawa Barat, khas Ya. Jawa Barat. Ya. Betul. Pasti Alot jawabnya kujang. Kujang. Betul. Itu betul kalau itu Ya, senjata. betul. Begini, artinya kan ilmu itu dinamis, selalu ada penemuan-penemuan lagi. Sampai saat itu kalau tidak salah rujukan literasinya kan ke Pak Anis Jatisunda saat itu ya, yang suka meneliti kujang dan memberikan judul bahwa kujang adalah senjata khas Jawa Barat Ya. gitu ya. Tapi pada saat ada analisa lain, bukan berarti ini salah, tapi ada pengembangan-pengembangan lain. Contoh begini, pada saat kita ngobrol senjata, menurut saya yang pertama ini terlalu estetis. Kalau kata orang Sunda mah alus teuing. Di pikiran aya jaladrana, aya liangna nu hiji, ada lubang 3, lubang 7. Misalnya saya pandai lagi bikin kujang lagi dilubangin, hayu urang perang, itu ada musuh. Kalah keur diliangan heula. Itu mungkin. Gitu ya, satu. Yang kedua ini sangat tidak ergonomis untuk sebut aja membunuh ya. Dikieukeun teu ngeunaheun, dikadekeun teu raoseun. Sebetulnya kalau kita ngobrol dengan ahli-ahli senjata, ini sangat tidak ergonomis untuk dijadikan sebuah senjata. Yang ketiga, kalau ini dari budaya lama, maka harus ada sustainable keberlangsungan. Kan ini tradisi artinya turun temurun. Contoh, misalnya kita ngobrol ada sebuah senjata dari Bugis, badik misalnya. Badik. Nah, sampai saat ini badik ada nggak? Bahkan dipakai perkelahian kadang-kadang kalau kita suka dengar ada tawuran misalnya. Aya tuh, awas ya mau badik senjata. Aya. Terus aya nu Garalut budaya Madura misalnya. Celurit, bawa celurit ada nggak? Ada. Nu Sunda mau bedog cenah. Aya, dongeng itu ada. Ada yang pakai rencong berkelahi. Tapi saya belum pernah dengar ada yang tawuran bawa kujang. Karena eueuh budayana. Belum pernah dipakai sebagai budaya untuk eueuh itu tulisanna kita aya gitunya. Gitu. Ya, ya jadi pasti. fungsinya apa tuh Kang kujang? Nah, maka dari itu kalau kita kembali ke fungsi, sebetulnya fungsinya itu ada 5 fungsi lah. Yang pertama disebat kujang pusaka. Kujang pusaka tadi kita baru sebutkan. Jadi ini adalah sebagai simbol kedaulatannya sebuah negara. Apa yang dimaksud daulat?
tadi di mana kita dari proses tidak ada semesta sampai kita menjadi hidup dan ada, itu artinya daulat kan. Nah, proses penciptaan ini digambarkan dalam sebuah bentuk seperti ini gitu, disebut Wekujang. Tapi kan dongeng di balik ini panjang. Seperti halnya kita lihat burung Garuda Pancasila, sangat simpel. Tapi kalau kita menceritakan isinya, ada silanya, ada butirnya, dan masih banyak lagi nilai-nilai di dalam burung Garuda tadi. Analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu kembali lagi kalau tadi ngobrol bahwa ini senjata, saya pikir kurang tepat. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Da ari ngobrol senjata mah boro-boro kujang yang tajam seperti ini. Panitia ge ari ditojoskeun mah senjata. Ya tusuk kone ge dibebeskeun mah jadi senjata. Ya bisa asbak bledugkeun senjata tetepnya. Gir motor. Main tawuran. Jadi senjata Pakai sepuguh atuh. terus gunting kuku sok. Eta teh leutik tapi mun urang dicek di handap di kaluhur daek teh ku gunting kuku. Misal ini aya kujang wayang. Misal ini sangat menurut saya ya, tapi aduh jaba pageuh deui teh. Wah kan di ieu di wacu di tepan. Ada atau inilah Raja Malanya kayak can bisa dibuka ya. Ada passwordnya kali Kang? Nah, saya pikir kalau ini dijadikan senjata, teh teraoseun kita mau menusuk gitu ya, atau ngadek tangkal kan nggak enak saya pikir ya. Benar tuh? Iya. Kecuali dipakai nampiling bangsat mungkin bisa, mungkin bisa. Tapi kan jauh dari fungsinya sebagai senjata. Maka dari itu mungkin saat itu baru ketemunya bahwa kujang itu adalah sebagai senjata. Iya kujang wayang. Seperti ini figur wayang kieu menurut saya tidak adab kalau menurut gitu ya. Dipakai berkelahi di dalam tingginya nilai-nilai wayang misalnya. Geus puguh wayang teh urang kudu adab misalnya. Harus ada tata krama, tata cara. Tiba-tiba dipakai gelut atau jadi malah bertolak belakang dengan nilai-nilainya. Kirang langkung gitu tah. Oke, Kang, Tuh. jangan dilanjut. Jangan. Ini mamang aku udah kelihatan komat kamit. Siap. Mau si sindiran ya. Oh, nya. Sindiran ayeuna mah. Kapan ini sekali jadi kieu ieu teh papan kiara ditatah-tatah. Enya. Teu kabaca itu nya kapan dia sakni tah. Bermasalah wae. Naon atuh? Apa aja lah bebas sindiran. Ada tadi nu pimiti mun gimana? Rincik rincang. Kadi itu jeung ka dieu. Sidik pisan di ditu lain di dieu. Neng, Ya. Aa lagi butuh jarum coklat yang pasti rasanya harus nikmat, tapi packagingnya atau bungkusnya tuh yang anak muda banget. Kayak Aa gini. Ada jarum coklat filter. Coba lihat. Nah, ini anak muda banget. Jarum coklat filter, difilter aja. Iya. Dulur coklat. Amang masih kena semangat sabab ayeuna guaran berkualitas pisan. Bergizi. Kujang pokoknya mah. Sok alo naon atuh? Ini jadi cerita tanyakeun. lagi sama kata Kang Budi. Ya. Kalau kujang itu kan awalnya dikenal tuh di abad 12 atau 13. 13. Pada saat masa kerajaan Pajajaran. Ya. Nah itu seberapa penting kan kalau kujang itu pada masa kerajaan Pajajaran? Ya, gini, analoginya begini kan tadi itu nilai-nilai dari sebuah kesepakatan yang akan kita lakukan hidup bersama-sama di dalam sebuah negara disimbolkan dalam kujang. Tidak ada bedanya analoginya begini.
apa yang ada di dalam Pancasila menjadi sebuah nilai-nilai disimbolkan di dalam burung Garuda tadi. Kira-kira sepenting apa burung Garuda bagi masyarakat Indonesia? Ya sangat penting sebagai simbol atau identitas yang merepresentasikan nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan bangsa Indonesia gitu kan. Maka dari itu kujang adalah simbol kedaulatan sebuah negara. Zaman negara kita namanya apa? Kalau kita dulu pernah disebut Pajajaran Negara, zaman itu. Lalu ada sejarah menyebutkan runtagna Pajajaran di Talaga 1578. Maka dari itu semenjak tahun 1600-an memang sulit untuk mendapatkan kujang produk tahun sekian. Oh gitu. Jadi kujang sebelum itu ada eksis ya. Dan sepenting apa? Yaitu identitas bagi para karatuan, orang-orang yang memegang tanggung jawab di dalam kenegaraan. Sebutlah RT, RW, Bupati, Gubernur, Presiden, dan lain-lain. Makanya identitas ini berbeda tiap-tiap orang gitu ya. Mungkin saja hari ini saya lubang kujangnya 2, mungkin encema 3, mungkin lain kali 4. Mau menuju 5, maut manten, biasanya ditindih. Atau lubangnya itu ditutup oleh emas biasanya. Itu ada tandanya maksudnya? Ya, itu lubangnya biasanya ditutup, kan gitu. Nah, maka dari itu sepenting apa? Ya penting bisa, itu simbol kedaulatannya. Analoginya seperti tadi. Sepenting apa kita menghargai burung Garuda tadi? Simbol kenegaraan kan? Ya, gitu. Dan ternyata kujang itu dari yang menggunakan kan ada bangsawan, kemudian juga masyarakat biasa. Beda itu teh Kang? Beda. Biasanya kalau masyarakat biasa ada yang disebut kujang pangarak atau pamangkas. Pamangkas itu lebih ke tools. Nah kalau itu betul, bisa dipakai untuk tatanen. Katanya kujang bisa dipakai untuk bertani. Betul, tapi bukan kujang pusaka. Sanes kujang iya. Aya kujang pamangkas disebatna gitu nya. Hampir bentuknya seperti arit gitu. Kalau kita, misal contoh ini kujang wayang tadi ya. Seperti wayang. Kan dipakai tatanen lagi geus teu adab. Teu adab itu tidak kurang menghargai, seolah-olah kita merendahkan nilai dari wayang itu sendiri. Iya. Gitu kan ya kurang lebih. Jadi pasti bukan kujang yang ini. Ada namanya kujang pamangkas gitu ta. Jadi bukan untuk membedakan si kaya si miskin lah ya. Tapi lebih kepada apa yang akan kita kerjakan di depan. Kalau untuk identitas ya ini bisa. Tapi kalau untuk bertaninya ya kujang pamangkas namanya. Gitu. Untuk seremoni kujang pangarak juga pakai tihang tombak gitu ya. Ada kujang itu untuk arak-arakan misalnya. Sok dianggo ku penarinya kangge estetika naon gitu. Iya penari. Ada suka pakai itu kujang pangarak namanya. Nah gitu. Jadi meureunnan alo mah nu apal teh ayeuna kadang-kadang sok dijieun aksesoris kujang teh. Nah dina iket, nah dina naon geuning ku zaman ayeuna mah. Terus dina ieu geuning dina naon teh peranti ngaran geuning. Alo sok aya di dieu kujang geuning. Itu buat identitas kan. Eta. Gitu. Ini alo jadi penasaran. Penasaran kumaha? Panas tiris meureun. Kang Budi kan banyak punya kujang, ini dapatnya dari mana Kang? Ya, kadang-kadang kalau kita nyari emang sulit. Cekolot mah, ari kujang mah ulah dihayang-hayang, komo mung. Ulah dihayang-hayang tuh, jangan kayang gitu urang neangan dah hese. Nah, emang mau cari di mana? Kecuali kujang sebagai estetika. Sekarang banyak ya teman-teman Ciwidey atau gosali-gosali membuat kujang baru. Rekaan baru untuk dipakai sebagai merchandise misalnya dari Jawa Barat ya. Sifatnya merchandise tapi kan dengan benda-benda atau bahan-bahan yang disebut sekarang besi Fe misalnya atau besi-besi biasa dengan teknologi lama. Tapi besinya ya bahan besi biasa gitu ya. Nah, kalau nyarinya di mana? Nyari yang mana dulu? Kalau pusaka mah saya belum pernah nyari. Paling nggak ya nu nitipkeun kalaresan. Nah, karena saya dititipi beberapa kujang lama-kelamaan banyak mungkin karena sama saya dirawat. Mungkin orang-orang jadi percaya untuk menitipkan bagi orang yang menganggap tidak bisa merawat itu. Gitunya. Abdi mah teu tiasa ngarawatna disimpan kela. Menurut saya jangan sekedar nyimpen dongengnya seperti apa. Karena ini butuh juga sebuah data. Saya kan membutuhkan data ya untuk bisa merangkai sebuah cerita dari benda-benda tadi gitu. Atau nantinya disebut metahistori lah atau sejarah yang saya susun berdasarkan kujang-kujang yang saya terima dan tulisan-tulisannya. Jadi mitos atau fakta kan kalau kujang itu datang dengan sendirinya? Wah ente aya nu nganter atuh. Ya pasti aya nu nganter, makanya datang dengan sendirinya. Datang dengan sendirinya. Ya. Paling mistis, tidak kayak mistis gitu. Iya kayak gitu, maksudnya kan suka ada itu kujangnya datang sorangan orang gitu. Nah, Kayak lamun ya, hubungan dukanya kalau yang lain nggak tahu, kalau saya belum pernah.
Kalau saya sih datang sendiri yang dimaksud mungkin saya tidak kenal dengan orangnya. Tepupuku datang ke imah orang, saya tidak mengenal orangnya, tapi orang itu mungkin entah lihat di berita di mana sehingga beliau menitipkan, mungkin karena percaya aja. Itu karena di rumah mungkin dirawat gitulah. Nah, kela alo lamun aya mistis nah kamu cenah aya kujang mistis. Aya kujang nu tiasa nangtung, cenah nu tiasa berdiri. Nah, laras eta teh. Kujang bisa berdiri. Iya, bener. Ari mamang. Iya teh marukan tiap pagi teh skot jam atuh. Iya teh. Batur mah berdiri saya. Push up kadang-kadang atuh. Jumba. Kamu ini mah keren wae. Bukan, artinya begini. Bukan saya artinya melecehkan atau merendahkan tentang isu seperti tadi. Saya bahasanya isu aja. Tapi pada saat kujang itu bisa berdiri, artinya secara ergonomis ini diperhitungkan oleh pembuatnya, oleh empunya, oleh pandena tadi. Walaupun dia sudah sebutlah apa namanya korosi, apakah dia bisa berdiri? Kalau dia masih bisa berdiri, berarti dia masih ergonomisnya masih apa tuh belum korosinya belum terlalu banyak lah pelapukannya. Semuanya juga tidak ada yang tidak bisa berdiri sebetulnya, walaupun sekedar ditahan oleh rangganya misalnya begitu kenungkul pasti ngadeg pada saat dia menemukan apa disebutnya teh titik keseimbangannya lah. Semua juga mau keris mau bedog mau naon. Tapi kalau tiba-tiba, hey nangtung, saya sih belum pernah lihat ya gitu. Tiba-tiba berdiri sendiri. Kalau diberdirikan banyak. Sama orang iya, orang tangtungkeun mah enggak gitunya. Dicoba dicari keseimbangannya sehingga dia bisa berdiri. Tapi kalau tiba-tiba berdiri we sorangan, duka tak belum. Saya sih ya belum, enggak tahu kalau yang lain gitu tah. Eta mah tipuan kamera alo. Duka, Kang Budi juga kenapa sih favorit gitu atau senang koleksi kujang? Padahal kan di museum juga banyak atuh Kang. Ya. Sebetulnya di museum tuh museum yang mana? Karena saya sendiri juga kan jalan-jalan ya di beberapa museum termasuk di luar negeri. Kalau di luar negeri masih terawat dan ada. Tapi kalau di Jawa Barat sendiri ada beberapa, tapi lebih kebanyakan yang replika memang. Tapi kalau yang benda-benda dengan besi-besi lama memang terbatas lah. Walaupun ada tapi tidak banyak atau tidak seterawat mungkin yang pernah saya lihat di tempat lain gitu. Bukan artinya mengkritisi juga mungkin karena sulit didapat tadi. Karena untuk kita membuka seperti ini itu mengartikan bahwa negara kita berdaulat. Mata kolot mah orang tua kita dulu kalau memperlihatkan kujang dengan gitu di bulan wedei. Da isin atuh daulat gente bari jeung diacung-acung. Da ieu mah simbol kadaulatan negara tuh negara geus euis ya teh cenah gitu. Menilai geg diacung-acung beda sudut pandangnya kan. Nah, beda lagi pada saat kujang ini memang bentuknya estetika atau untuk identitas lah zaman sekarang ya. Tapi kalau yang kujang pusaka saya pikir di Kabuyutan jarang yang dipertontonkan. Da kecap nage jang ieu mah lain pintonkeun, ieu mah lakonkeun. Artinya pelajarilah nilai-nilai yang direpresentasikan lewat kujang ini lalu lakukanlah gitu. Lain masalah ieu nah lakon maneh nyekel kujang dengan nilai yang baik tapi ngarampok makan tolak belakang. Berarti balik lagi sindir sampir, sirip siloka, santi simbol, sasmita sunyata. Karena memang itu metodologinya kan gitu. Iya tinu sakieu seueurna ya Kang Bud. Upami aya nu nyuhunkeun Kang Budi bakal masihan moal. Mangga wada abdi ge teu ngaku-ngaku. Salami tiasa ngarawatna. Da lamun teu bisa ngarawatna cenah osok katulah cekolot mah. Ngabadi cenah gitunya kata orang tua. Artinya benda ini semua ini awalnya dari dalam tanah. Ini kan mineral bumi tadinya. Jadi tidak aneh pada saat benda ini ada energinya. Tapi kita jangan merepresentasikan energi ini tiba-tiba jurig cenah. Dengan istilah naon. Bukan itu. Tapi pasti benda-benda ini ada energinya. Kebetulan saya nggak bawa apa Kang? Handphone ya. Kalau di handphone saya itu ada satu aplikasi namanya Gaussmeter. Semua teman-teman ini penonton juga bisa mendownload itu. Gaussmeter ini untuk mendeteksi energi apa saja yang ada di dalam sini lewat teknologi. Jadi nusok disebut merencek sepuh kapungkur eta aya hodamna. Ta eta energinya nanti kita bisa lihat tinggi gitu misalnya. Atau kita merasa merinding deket kujang. Pasti, daya kan asalnya dari energi bumi dari dalam. Bojok boro-boro nu kieu atunya nu apik dibuat dina batu wae kan aya energi mah. Ya pasti dah asalnya jadi dalam tanah. Ya kita sekarang berdiri di atasnya ada pengaruh tidak? Pasti ada. Dan rumah Anda juga kalau tiba-tiba kita membangun rumah di bawah sutet mah pasti kepengaruhan.
Apalagi dari dalam tanahnya tembaga atau uranium, titanium apapun, kita di atasnya ada nggak pengaruh? Ya pasti itu. Ini salah. Nah, gitu alonya. Aduh, pokoknya Kenapa? Punten. Aduh. Kenapa kan? Ih, hodam ayaan. Oh iya gitu. Pakai dia ngeri. Kena gentos weton. Naon tadi lah? Apa weton? Lahir. Oh. Hari lahir teh kudu diganti. Kang, jadi kita tanya. Sanes bieu muka reuas teu aya warangkaan. Jadi ada dua biji saya kaget. Budi mah Enggak ada warangkanya kemana lupa saya. Kan ngomongin Akang suka jalan-jalan tuh kan ngeliat atau mungkin bukan mencari ya tapi mungkin silaturahmi untuk Mohon. dengan para leluhur Karbun. Itu apa kaitannya ya? Ada di Bogor tuh ada monumen Kujang. Ya, gini, kalau menurut saya gini, Bogor itu kan ada satu sejarah ya. Cenah, cek beberapa peneliti yang terakhir, ada kerajaan Pajajaran teh tungtungna teh di Bogor. Akhirnya gitu, endingnya di daerah dinya lah kurang lebihnya. Sehingga menurut saya para peneliti atau siapapun yang saat itu memberikan inspirasi untuk menjadikan Kujang ini sebagai simbol kota Bogor ya tidak salah juga menurut saya. Tapi rupanya lama-kelamaan kan satu Jawa Barat semua memakai logo Kujang juga ya akhirnya. Tapi kalau di Bogor ini kan sangat adab mungkin ya sampai disimbolkan di dalam bentuk tugu. Ya. Jadi kalau menurut saya ya baik sekali karena menjadi sebuah identitas akhirnya. Oh Kujang mah simbolnya kota Bogor gitu kan. Nah kalau tadi pertanyaannya sepenting apa sih? Ya itu kan membangun spirit kalau menurut saya. Simbol-simbol tadi. Sehingga wah Bogor mah Kujang atuh gitu kan. Padahal kalau kita lihat dari kesejarahannya memang sangat relevan lah kalau tiba-tiba Bogor kemarin ini atau awalnya mereka mengklaim Kujang sebagai simbol. Ya karena ada cerita Pajajaran tadi. Gitu. Oh, terjawab sudah penasaran lo. Kenapa ada monumen Kujang di kota Bogor? Ya. Tapi meureun dulur coklatnya kudu apal. Jadi kacindekana hartosna Kujang teh naon pangitan kampung anu cindekna gitu. Ya, cindek nama simbol kadaulatanna sebuah negara. Tah Gitu we. eta. Existence. Simbol. Kadaulatan. Tapi kedah daulatnya negarana ulah nu dijajah dan nu dijajah mah geus teu daulat berarti. Iya, seueur keneh pangabutuh kaditu kadieu. Pengaruh ti ditu. Kalau simbol kan berarti harus dihormati. Ya. Nah, kalau secara kita ingin menghormati Kujang ini harus seperti apa, Kang? Apakah ada Ya. ritual khusus gitu? Ya gini, kalau ngobrolnya ritual itu kan balik lagi ke dalam estetika ya, ritus gitu. Tapi kalau di dalam yang disebut tadi menghargai adalah merawat, karena benda-benda ini kan menurut saya dari hasil bumi mineral yang di tempat lain itu belum tentu ada. Jadi ada beberapa bukan analisa tapi kejadian lah. Iya. Barang-barang tua pusaka kita misalnya keris pararotong atau apapun itu dijual tiba-tiba ke sebuah negara di luar negeri. Kalau di luar negeri sebetulnya direcah lagi. Dicari bendanya yang disebut meteorit atau batuan-batuan yang memang sulit dicari dan ini konektor yang sangat tinggi dibanding tembaga untuk dipakai benda-benda teknologi gitu. Sebenarnya mah eta rek naon ayeuna bule meuli terus yang direkesan gimana naonan ai maneh. Bukan untuk itu pasti. Tapi bendanya yang ada di dalam materinya ya, yang ada di dalam pusakanya tadi, itu yang mereka butuhkan. Berarti ada perawatan khusus, Kang? Pasti. Gimana itu, Kang? Nah, perawatan khusus tuh begini. Yang paling mudah itu mereka ini kan kalau kena zat asam tiba-tiba ya karat. Gimana caranya supaya tidak berkarat? Itu yang pertama ya. Makanya orang-orang pusaka, Tosan Aji katanya ya, kalau mereka buka pusaka gitu, mereka tidak pernah memegang ini, selalu dina kuku. Nah, dilihat gitu. Mereka simpan di kuku, menghindari untuk bersentuhan dengan tangan. Karena zat asamnya tinggi. Kalau zat asamnya tinggi bakal aya karat gitu. Korosi. Pasti gitu kan, lama-kelamaan dia kena zat asam lalu dia akan berkarat. Yang kedua, perlindungannya makanya pakai minyak. Supaya tidak terkena zat asam langsung gitu. Ngan secara estetika karena kita saking menganggap budaya ini tinggi, minyak lagi disenitan cenah gitu kan, supaya lebih ada estetika wangi-wangiannya seperti itu aja. Terus sebetulnya ada kembang-kembang. Ya kalau itu terus kan kaitan ya dengan sajen. Suro ya. Betul. Kajiannya kan itu sama dengan sajen tadi. Kalau ada contoh, nah ini kujang sajen misalnya. Kujang sajen itu kujang
yang tidak ada perahna tah penyepengana, karena di sini memang sudah ada figur, aya figur siga jalmi gitu ya. Iya, kenapa? Kayak ada orang? Ya, ini tuh yang disebut kujang sajen. Jadi kalau di dalam sajen tadi dia suka diikut sertakan di situ sebagai merepresentasikan semesta tadi dalam gambaran ini gitu. Makanya dia mah tidak perlu ada rangkanya atau panyepengananya, dasarnya kangge dicepeng ya mah kangge disajenkeun, disebatna kujang sajen. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara perawatannya tadi kan? Pada saat memang karat itu tidak bisa dihindari, biasanya yang paling mudah itu kita akan merendamnya dengan air kelapa. Air kelapa ini asamnya sangat tinggi gitu ya. Jadi air kelapa yang kalau bisa sih air kelapa yang sudah basi. Jadi lebih basi ya lebih asamnya tekan tinggi. Nanti si karatnya teh muruluk 2 hari 3 hari. Makanya bayangin sekarang karat di dalam kujang muruluk dalam 3 hari. Sekarang kata orang tua nginum maneh cai kelapa cenah saminggu sakali. Bayangkeun di jero beuteung sok. Pasti kan dibersihan ya tadi sebetulnya. Iya. Itu bahkan untuk membajakan ini ada beberapa budaya. Jadi beliau puasa gitu ya. Berhenti makan minum, hanya minum air kelapa dan kelapanya selama pembuatan ini. Tapi nanti pembuatan pusaka selesai, untuk membajakannya ini mereka mengencingi itu. Mengencingi bukan tidak adab, tapi artinya air kencingnya itu zat asamnya sangat tinggi untuk membuat pusakanya tadi menjadi baja. Mun zaman ayeuna mah jadi baja kan dimasukin ke oli gitunya. Setelah diproses cas gitu jadi iya, kalau dulu tidak, dengan asam yang tinggi tadi. Carana kumanya di wadahan cai papangna gitu. Nanti untuk dibanjurkan menjadi baja. Ada yang masih memakai pola seperti itu. Sampai sekarang? Masih ada. Wah. Pernah dengar nggak? Sakit gigi cenah kumur-kumur we kuciki sorangan cekolot. Kunaon coba? Kenapa? Pasti ada alasan kan ya? Tidak mungkin. Oh ini jorok ini, tidak, pasti ada alasan logisnya, hanya mungkin belum terguar mungkin. Gitu lah. Kalau Kang Budi, punten ieu mah ulah ka babaku. Bahasa Indonesia Sunda tuh. Ya aku kan lagi belajar bahasa Sunda gimana? Ya kujang. Kenapa bahasa Sunda? Boleh sama Mamang dulu coba gimana? Bahasa apa? Bahasa Sunda Kang Budi. Yang kayak gimana sih? Yang itu yang iya dan ini. Iya, jadi ongkoh resep bahasa Sunda aku takut. Takut apa? Takut keceplosan ngomong anjay. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, alo sok ulah eta teh mending ku bahasa Sunda we. Alo ayeuna amang dek nanya ka alo. Nah, alo mimpi ku bahasa naon sok? Bahasa. Ku bahasa Sunda di udah jurig nemu enog. Wah sugan menemukan telur. Nemu enog aya oge. Oke. Meh dulur coklat regreg jadi Sunda aya keneh gitu. Aya keneh. Ya udah, alo coba ke bahasa Sunda. Siap. Cing. Kang, Budi mau naros. Kang Budi ulah dipisah Ya. Kang. Budi mau naros ulah gitu. Kang Budi alo gitu. mau naros. Naon, Cing? Dari bentuknya atau apa? Bentuk. Ya jelasin lah kamu bentuknya gimana. Bentuk pan atos tadi aya kujang ciung. Oh, bagianna. Oh ya, itu. Tah lamun ieu kujang ciungnya, ya aya nu sok disebat papatokna atau congo. Eta teh congo. Tadi pan aya, abdi teh karek ngajelaskeun. Tah. Tinggalin berarti kan betul. Aya eluk atau tonggongna nya, aya silih, ieu jaladra disebatna, ieu liangna, ieu beuteungna. Biasanya di dieu teh sok aya figur-figur jalmi nya, aya sababaraha nu kitu. Terus nu disebut liang teh eta matana biasana mah. Nah, aya nu disebut beuteungna, tonggongna, pami ieu dibuka aya pesi. Pesi teh ieu tah anu ieuna atuh nya. Ieu pesina. Lajeng engke ieu disebat perahna. Gitu. Lajeng ieu pejetana, di dieu teh kedah aya siga tilas pejetan gitu nya. Bentuknya dia akan lebih pipih di dieu teh gitu tah. Gitu. Engke terakhir aya kowak atau koropakna Bentar ya, atau kamu ini maaf. Anjingnya Pap Gondo tuh. hah? Anjing Pap Gondo. Jangan ngomong anjay. Bukan, ini mah hewan beneran yang gok. Kamu dia suka gitu. Ya lupa, ya. Ya jadi kurang lebih memang ada aya sababaraha anu tos diguar oge di internet lah ya. Tapi informasi itu juga aya anu sababaraha ti abdi, aya anu ti beberapa pengkaji, tapi tidak akan moal tebih lah. Sadaya ge aya congona, aya tongongna, aya jaladrana, aya silihna, aya mentukna, aya pesina, aya perahna, aya ieuna.
naon warangkana gitu. Sami sadayana ge, hampir sami. Gitu. Padahal ini adalah sebuah budaya cipta karya, tapi sayangnya kenapa ya bangsa kita tuh selalu ini kan itu balik lagi ke mistis lagi, bahkan selalu ya salares nama kieu lah lamun engke kedah nama aya ieu abdi nyaeta teu kacanak handphone tadi di eta tah di dapur di mana di warung cing geura kadiekeun Teh Imas pangnyenakeun handphone abdi Teh Imas Neng Imas di warung katanya handphone Kang Budi coba yo cing jadi kieu kunaon sok disebut mistis kieu lamun urang makan ayana zaman teknologi Teh Imas teh aya itu aya itu Teh Imas ti dieu aduh makasih kamu sigap sekali. Aduh, alhamdulillah. Teh Imasnya, aduh, Ikatan Masyarakat Caritem. Benten. Tah, iyanya, urang langsung we, ya anu disebat gaus meter. Oh iya. Gitunya. Tuh, urang ningali cenah. Iya aya goiban teu. Toh, gitu kan ya. Coba. Iya nu disebat goib teh, lamun cek bahasa baheula mah. Tuh, urang langsung ka dieu. Dulur coklat, ieu teh aplikasina teh namina teh gaus meter. Tadi dia rendahnya, ia pasti jenis batuana, mineralnya rendah tinggi, tinggi. Makin ujung, makin tinggi ya. Ngahiung. Ya, artinya leluhur kita sudah berpikir juga, memang satu saat mungkin ini akan dipakai sebagai senjata. Artinya di ujung-ujungnya pasti akan diberikan satu materi yang mineralnya sangat tinggi. Dan ini juga berbeda dengan benda lain. Seperti ya artinya di benda-benda zaman dulu gitunya kita dekatkan. Nah, makin tinggi, Kang. Ya, kalau kita lihat di sini tuh udah kelihatan tuh aya bintik-bintiknya. Nanti bisa dilihat lebih detail. Ini yang disebut meteorit Thea. Pasti tinggi dia. Tuh. Ya. Itu energi bukan kira-kira. Makanya dia bisa bersentuhan dengan benda teknologi. Energinya. Dan kita ini kan bagian juga dari semesta. Makanya tuh bisa ngarasakeun eta. Kecuali nu seueur doraka. Tutup. Kirang ipis. Maka kalau buat saya sebetulnya bukan sombong atau apa, tapi tidak merasa aneh pada saat bulu kuduk itu berdiri. Artinya kita sudah bertemu dengan satu frekuensi yang ada di situ. Entah apa wujudnya ya. Bendanya juga entah apa gitu. Yang jelas mineral-mineral bumi pada saat kita angkat itu pasti masih ada energinya, ya pasti. Asal oge tidak jero taneuh. Nah, pada saat kita tidak memahami secara keilmuannya, tentu akan beranggapan jadi magic. Kan aya dua, mun teu bisa dijelaskan magic, mun bisa dijelaskan logic gitu kan. Iya. Ngan gitu unggul. Pada saat ini bisa dijelaskan mah atuh geus teu magic deui. Dan ternyata nu disebut goib, hodam dan lainnya, oh eta geuning energi eta, eta gitu. Kan aya nama bisa ningali jurig cenah kuno kieu teh mendeteksi energi di sebuah ruangan. Itu kan wujud dari apa yang selalu kita sebutkan dengan goib dan jurig tadi teh eta meureun nu dimaksud teh. Iya. Kan bisa didetek ku teknologi. Bener teh? Betul. Insyaallah.